boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan ada kuasa daripada Roh Kudus. Nah, hamba-Mu percaya setiap firman yang disampaikan pada hari ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan melakukan segala kehendak Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bertahlah atas setiap kami Tuhan, ya Roh Kudus. Supaya setiap kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Dan kami boleh menjadi murid-murid yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, silakan duduk. Shalom. Nah, ada sukacita. Ya, kita memasuki bulan yang ketiga ya. Waktu begitu cepat sekali ini ya. Sepertinya baru kemarin kita Natal, kita tahun baru, sekarang sudah bulan ketiga. Artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Ya. Artinya saudara, kita semuanya harus mempersiapkan diri. Semakin cepat kedatangan Tuhan, artinya kita tidak lagi waktunya untuk bermain-main. Yang setuju katakan amin. Nah, sebagaimana visi yang gembala sidang kita sampaikan ya. Tahun ini adalah tahun bangkit dan menjadi teranglah ya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan topiknya ya, temanya adalah Radical Disciples. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, kita harus menjadi murid-murid yang radikal. Tapi radikal di kekristenan berbeda dengan radikal yang lain. Ya, radikal di kekristenan adalah kita seperti kita sampaikan bahwa generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa. Ya, dan akan menyelesaikan amanat agung. Setuju katakan amin. Siapa di sini anak-anak muda? Boleh angkat tangan. Ya, kayaknya udah banyak yang tua di sini ya. Ya, saudara, PBB aja bilang umur 60 itu masih muda, saudara. Ya. Berarti banyak di sini yang udah di atas 60 kayaknya. Ya. Nah, saudara, kita semua adalah orang-orang muda di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, untuk itu saudara, firman Tuhan yang disampaikan bahwa di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Saudara, kalau akhir zaman ini benar seperti dikatakan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Betul saudara? Ya. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Dunia bukan semakin hari semakin luar biasa, tetapi semakin hancur. Ya. Nah, inilah saudara peran kita. Peran kita harus menjadi orang-orang Kristen yang militan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang Kristen yang radikal. Amin. Ya. Gak usah malu saudara. Justru itulah identitas saudara. Kita punya dua kewarganegaraan. Satu sisi kita masih ada di dunia ini. Tapi sisi yang lain, saudara dan saya ini warga negara kerajaan sorga. Boleh lihat warga negara kerajaan sorga, boleh angkat tanganmu. Ya. Yang lain warga negara kerajaan mana? Ya. Kita semua yang ada di sini sudah diselamatkan. Amin. Yang jadi masalah, kita mau tetap mengerjakan keselamatan itu atau tidak. That's the problem. Ya. Nah, jadi kita dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Di sini bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan for your light has come. Has come itu sudah ada dalam hidupmu terang itu.
Saat engkau menerima Tuhan dan Juru Selamat, terang itu ada di dalam dirimu. Amin. Nah, yang jadi masalah, apakah kita menyinarkan terang itu keluar? That's the problem. Ya. Nah, saudara, kalau sudah ada di tempat ini, itu saudara seperti murid-murid Tuhan di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Ya. Yesus memanggil 12 muridnya. Ya. Dia dipanggil apa, saudara? Untuk mengikut Tuhan. Dipanggil untuk menjadi murid. Siapa yang di sini dipanggil untuk menjadi murid? Boleh angkat tangan. Ya. Jadi saudara, kita semua ini adalah murid. Yang setuju katakan amin. Nah, yang jadi masalah, saudara, seperti yang terjadi dengan Filipus di sini, saudara. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Banyak orang Kristen, ya, model-model kayak Filipus. Ya, coba tengok kiri kananmu. Saya rasa Filipus nggak ada di sini. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi banyak sudah bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang menegur Filipus, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat, ini bicara statistik, saudara, ya. Statistik Barna, ya. Barna ini satu badan statistik kekristenan, ya. Dia sering meneliti. Dikatakan di sini, ya, bahwa orang-orang Kristen di Indonesia dan di dunia, ya, sebelah kanan di dunia. Nah, dikatakan yang Kristen murid yang tangguh, ya, di Indonesia dikatakan masih 20%. Jadi kalau dari ada 100 orang, ya 20% mungkin masih lah, ya. Masih rajin ibadah, ya. Itu baru statistiknya seperti itu. Kalau di dunia itu sudah di bawah lagi, 13%. Nah, yang kuning itu, yang ini sudah waspada, yang Kristen tidak ke gereja, ya. Tiap minggu diajak ke gereja, tarsok gitu kan. Nah, atau kekristenan ke gereja cuma 1 kali sebulan. Cuma pas perjamuan kudus. Minggu depan pasti datang kalau di tempat ini, tempat lain nggak tahu saya. Ya. Atau Kristen napas. Natal dan Paskah doang. Karena apa? Karena kadang kita ada perayaan, seru nih. Apalagi kalau Natal sudah ada makan. Wah, mantap itu udah. Ya. Berbagai perbabian ada di situ. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, jadi saudara, yang paling parah adalah Kristen kapal selam nuklir. Ya. Muncul hanya pas penyerahan anak. Ya. Muncul lagi pas mau menikah karena harus ke gereja. Dan terakhir muncul saat kematian. Bayangin saudara, munculnya dalam puluhan tahun baru nongol. Puluhan tahun baru nongol. Itu kapal selam nuklir. Coba tengok kiri kanan, ada nggak di sini kapal nuklir? Nggak ada, di tempat lain banyak saudara. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi saudara, yang dinamakan murid, ya, yang dinamakan murid adalah orang yang bersedia dimuridkan. Itulah murid. Ya. Orang yang bersedia dimuridkan, itu namanya murid. Ya. Apa pernah saudara kirim anak ke sekolah, tapi di sekolah dia nggak mau belajar. Gurunya suruh coba buat PR, coba kerjakan tugas, dia nggak mau kerjakan. Ya. Itu namanya bukan murid, saudara. Itu hanya peserta doang di sekolah. Nah, saudara, ya. Sama juga banyak orang Kristen, peserta doang di gereja. Ya. Hanya hadir tapi tidak mau dimuridkan. Disuruh baca Alkitab, nggak mau baca. Disuruh ikut kul, nggak mau ikut kul. Ya. Disuruh ikut WBI, nggak ikut WBI. Di sini nggak ada. Halo? Halo?
Coba tengok kiri kanan, ada nggak model-model begini? Nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku, saudara. Saya mau katakan, saudara, murid adalah orang yang bersedia dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara nggak bersedia dimuridkan, saudara bukan murid. Jangan ngaku menjadi murid Kristus kalau tidak bersedia dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Wah, kayaknya tegang semua ini. Makanan di sini makin hari makin keras. Tapi makanan keras itu menyehatkan. Ya. Penuh dengan vitamin. Nah, betul saudara? Jangan makan junk food aja saudara, bikin saudara sakit perut. Ya. Nah, murid itu harus berjuang. Murid itu nggak bisa santai-santai besok ulangan, santai aja jalan-jalan aja, nggak usah belajar, saudara. Nggak ada itu yang namanya murid model begitu. Murid itu harus berjuang. Ya, murid Kristus pun harus berjuang, saudara. Ya, di dalam perjuangan kita sebagai murid-murid Kristus, ya ada 3 kriteria, 3 kategori. Ya. Yang pertama itu dia hanya penonton. Ya datang sih ke gereja, datang. Cuma ngelihatnya, mujizat terjadi. Luar biasa. Itu orang disembuhkan, luar biasa. Itu orang diberkati, luar biasa. Karena cinta Tuhan. Tapi cuma penonton, tidak pernah ngalamin. Ya. Kenapa? Karena tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Nah itu orang-orang penonton. Sudah kalau penonton kan udah gitu paling pinter. Teriakin kalau orang main bola kan. Aduh, mau ditendang aja masuk gol katanya. Begitu dia suruh turun, nendang aja gak bisa, saudara. Ya, kadang penonton itu lebih jago dari pemain, saudara ya. Nah, yang kedua adalah orang atlet yang main, saudara. Tapi main ini kalau dia nggak pernah latihan, nggak pernah jaga stamina, ya kurang tidur, ya begitu pertandingan loyo ya kalah, saudara. Nggak dapat menjadi pemenang. Nah, kekristenan pun sama, kita ini berlomba-lomba. Setuju katakan amin? Ya, kita ini bukan menjadi orang Kristen yang santai-santai. Kita harus berjuang dan kita harus berlomba-lomba. Ya, sampai kita mendapatkan mahkota itu. Ya. Jadi kita bukan Kristen yang santai-santai. Ya. Jadi kalau murid yang berjuang itu jangan menjadi orang Kristen yang manja. Ya, orang Kristen manja itu kalau nggak ke gereja, nggak ditelepon sama Pak Gembala, Pak Gembala nggak perhatian katanya. Saudara, itu mah Kristen-Kristen yang manja, saudara. Amin. Yang butuh Tuhan siapa, saudara? Nah, yang butuh Tuhan diri kita. Jangan gembala yang nelpon, gembala yang nyamperin, atau pengerja yang nyamperin baru datang ibadah. Bukan, saudara. Rugi selalu. Kalau saudara punya cara pikir seperti itu. Ya, semua kita pikir bahwa kita ibadah itu tujuannya untuk diri kita, saudara. Yang sudah katakan amin. Ya, makanya selagi Tuhan bersedia dikunjungi, dijumpai, kejar Tuhan. Karena akan datang waktunya. Ya, akan datang waktunya orang mencari Tuhan tidak didapatkan. Ya, keadaan akhir zaman, saudara. Saudara kalau lihat berita, kembali saya mengingatkan, bangsa Israel itu adalah waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara boleh cek di YouTube ya, dari Argentina, dari Brazil, mereka sudah bilang segera bangun bait suci ketiga. Kalau ini terus berputar, maka waktunya sudah dekat. Kalau sampai bait suci yang ketiga dibangun, saudara tahu sendiri, itu adalah tempat di mana ada tempat suci yang lain. Jadi saudara, ini waktunya kita makanya lihat apa yang terjadi di dunia ini supaya kita tahu. Ya, karena Yesus sendiri katakan apa?
Kamu tahu kapan waktu mau hujan. Kamu bisa lihat tanda-tanda lampu kalau lagi mendung gelap, bentar lagi hujan deras ini. Bentar lagi kalau hujannya enggak berhenti-berhenti, bentar lagi banjir. Betul saudara? Sama juga kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat karena tanda-tanda ini saudara harus perhatikan. Ya, kalau saudara nggak percaya, saudara buka di Google, buka di YouTube. Ya, kita bisa banyak informasi dari situ. Apa yang terjadi di Israel. Ya, apa yang terjadi dengan rencana pembangunan Bait Suci yang ketiga. Ini tidak bicara politik, saudara. Ini berbicara penggenapan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi waktunya bukan untuk main-main lagi, saudara. Ya, saya mau katakan ini bukan waktunya untuk manja-manja, untuk malas-malasan. Kita datang ibadah, malas-malasan kita baca Alkitab. Udah bukan waktunya, saudara. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu, ya 20 tahun yang lalu terserah, saudara. Tapi hari-hari ini saya mau ingatkan. Segera, saudara, bangkit dan menjadi terang.